Jadi, ya, Oke. Nah, kita lihat soal tutorial terakhir. Saya bahas dulu yang dikotakin. Ini mungkin nomor 1 nggak semua. Coba kita lihat aja beberapa soal dulu. Nah, ini pada kemana ya? Yang hadir cuma 52. Oke, nomor 1. Jika F kontinu, maka integral ini sama dengan ini. Betul atau salah? Salah ya, Pak? Salah, harusnya dipecah ya. Harusnya dipecah 2 ya. Nggak boleh disatukan gini. Dipecah 2 dan limitnya dihitung masing-masing. Nggak boleh disatukan limitnya. Jadi gunakan batas yang berbeda. Menggunakan hurufnya berbeda supaya limitnya nanti nggak tercampur. Pokoknya kalau lancar menjawab nanti nggak jadi kuis. Kalau nggak lancar saya tinggal pilih. Nah jawabannya nanti upload aja. Nomor B saya lewat gampang. Nomor C. Jika ini dan ini keduanya divergen, maka yang GX juga divergen. Betul salah? Ayo. Jawabannya salah nggak apa-apa. Hah? Belum tentu ya, Pak? Kalau belum tentu, berikan contoh. Saya crop dulu ya. Berikan contoh di mana nggak benar gitu. Nah, gitu. Jadi harus nyari contoh, kalau salah itu harus nyari contoh, ini divergen, tapi ininya nggak divergen. Contohnya apa? Integral. Apa? Ambil aja satu tak hingga apa? Divergen. Yang divergen saya cari salah satunya fungsi ln ya. Itu kan divergen. Coba, ini kita lihat benar nggak divergennya, kita hitung dulu. Sama dengan, jangan ln, salah. Yang hasilnya ln per X. Ini kan harus dihitung limit X menuju, X menuju, P menuju tak hingga, 1P, 1 per X, dx gitu ya. Sama dengan ln mutlak X gitu kan. Limitnya ngilang lagi. Limit X lagi. Mati lampu kayaknya otaknya juga beku. Seper X jadi ln mutlak X dengan batas 1P. Lanjut di sini limit P menuju tak hingga ln mutlak P minus ln 1 0 ya. Ini limitnya berapa? Ln tak hingga berapa? Tak hingga. Jadi dia divergen ya. Iya. Nah, sekarang cari coba. Ini saya udah ngasih ini divergen. F-nya ini. G-nya apa? Kita mau nyari contoh yang jumlahnya divergen, tapi G-nya nggak divergen atau konvergen. Cari G-nya apa? Masa nggak kelihatan itu segitu? 1 per X kuadrat bisa nggak, Pak? 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat konvergen nggak ya? Kalau diintegralkan 1 per X kuadrat sama dengan integralnya menjadi min 1 per X. X menuju tak hingga konvergen ya dia. Oke, itu konvergen. Boleh. Jadi ambil GX 1 per X kuadrat. Maka 1 tak hingga 1 per X ditambah 1 per X kuadrat
Ini kalau dihitung akan divergen ya. Yang ininya konvergen sebenarnya. Cuma yang ini tadi menyebabkan divergen. Nah, nanti kalian hitung sendiri 1 tak hingga kalau yang GX-nya ini ternyata konvergen. Gitu. Jadi atas salah ya karena ininya bisa konvergen. Tapi ada yang lebih gampang. Nggak usah ini, yang lebih gampang 0 aja kan ini fungsi. Tuh, 0. Kalau 0 diintegralkan nanti pasti konvergen. Fungsi 0 ya integralnya 0. 1/x kuadrat boleh, 1/x pangkat 3 boleh, 1/x pangkat 5 boleh, 1/x pangkat 4 boleh. Banyak ya. Kalau udah ketemu 1 jadi gampang. Oke, jadi jawabannya salah ya yang nomor 3, C. Nomor D, benar salah? Ayo, harus buru-buru ngejawab nanti kalau nggak jadi kuis lah. Benar gak sih, Pak? Benar. Benar ya. Karena apa? Saya bisa tulis yang ini menjadi coba AB F aksen GX G aksen X DX. Ini saya bisa tulis sebagai DG, betul? Kenapa? DG aksen kan? Tak lain adalah DG DX kan? Jadi G aksen X DX sama dengan DG. Nih, G aksen X DX DG. Jadi saya punya ini sama dengan integral AB F aksen G. Ya, kalau mau pakai X-nya boleh. Kali D dari GX. Ini kan seperti integral. Soalnya integral AB F aksen X F aksen U DU gitu ya, kalau ininya U gitu. Nah, itunya U kan gitu. Kan ini sama dengan F kan? U ya. Atau dalam hal ini FGX gitu ya. Tinggal masukkan batasnya. D sama A. Masukkan. FGB dikurangi FGA. Oke, betul. Betul, kita lihat lagi. Yang ini. Jika F kontinu dan monoton turun, nah, betul salah itu. Oke, jika F kontinu dan monoton turun, sehingga limit fx-nya menuju 0, maka ini konvergen. Udah tadi dijawab di atas, bener nggak? Tadi kan udah waktu yang jumlahan fungsi. Ini salah ya. Contohnya apa kalau salah? Ambil fx-nya apa? Halo, masih nyambung nggak ini? Kita nyari yang divergen. Fungsinya apa? Yang ini nih. Continue, limit ininya menuju 0, tapi pengen ininya, kalau salah kan ininya bisa divergen. Ambil aja fx-nya apa tadi? Fx-nya 1/x kan tadi? Tadi 1/x. Iya, Pak. Oke ya, tadi udah kita hitung. Dia divergen. Jadi salah. Nomor ini. Ini dapat dihitung dengan 1 kali integral parsial ya. Ini mah harus dicoba dulu dihitung. Kalau nggak salah 2 kali ini nggak bisa ya. Supaya bentuknya muncul lagi, kemudian dibawa ke depan. Menjadi 2 kali integral ini sama dengan apa gitu. Ini salah ya. Terus ini. Jika f aksen kontinu dan limit ini 0,
maka integral ini sama dengan minus ini. Benar salah? Salah ya? Aku ngitung. Hah? Pak. Kenapa salah? Oh. Suaranya nggak jelas kayak Adan. Pakai yang tadi ini. Mana pakai yang ini 0? Ininya belum tentu konvergen kan tadi? Kalau ini kan berarti pasti konvergen. Ini continue kan sama. Ini mah F aksennya continue. Sorry, beda sama yang atas. Limit ininya 0, maka ini sama dengan minus ini. Betul nggak? Aku ngitungnya benar tapi nggak tahu, Pak. Salah, pasti salah. Kenapa? Pakai seper X lagi. Seper X. Bentar dulu. Jangan. Fx-nya. Jadi bingung saya nanti dulu. Limit ini 0. Kalau gitu hitung aja ya bentar ya. Supaya samaan. Karena saya nggak yakin, jadi saya juga mau ngitung. Tadinya mau ditebak dulu. Dihitung aja. Kamu ngitungnya berarti diintegralkan aja ini ya. Integral 0 hingga. Gitu aja dihitung kayak biasa kan, pakai definisinya. Gitu? Iya. Ya udah. Hasilnya benar nggak? Ini. Aku nggak benar, Pak. Nggak tahu salahnya itu. Coba kita hitung. F aksen jadi F kan? 0P sama dengan limit P menuju tak hingga Fp min F0. Limit Fp-nya 0. Oh, ini diberikan ya. Ini 0 ya, dikasih tahu di soal. Berarti jadi benar ya? Iya. 0 minus F0. Karena ini diketahui 0. Oke, jadi betul. Oke, lagi. Males panjang. Yang ini aja. Bila F fungsi ganjil, maka integral ini 0. Betul salah? Hati-hati karena definisinya beda. Tapi mungkin 0 juga gitu. Belum tentu, Pak. Contohnya apa? Kalau belum tentu. Harus kasih penyangkal bahwa itu nggak 0 fungsi ganjil pun. Ambil aja fungsi ganjil sin X. Ya, coba kita lihat sin X fungsi ganjil kan. Sin X dx sama dengan limit P menuju min tak hingga 0 harus dipisah ya. Nggak mau sin, cos aja biar integralnya jadi sin cos X dx ditambah integral satu lagi limit Q, nggak boleh pakai bilangan yang sama ya, jangan pakai P lagi. 0 Q cos X dx. Saya menghitung yang ini aja menjadi limit X menuju min tak hingga sin X. Batasnya, ini salah. P gitu ya. P0 limit X menuju min tak hingga sin 0, 0 min sin P. Nah, kita lihat bahwa kalau P menuju min tak hingga ke kiri, gitu, sin ini. Kita lihat limitnya tidak ada ya, karena ini osilasi terus, nggak menuju satu nilai sinnya. Ini tidak ada. Kalau tidak ada, yang satu lagi nggak usah dihitung.
langsung dia divergen. Kita lihat ini ini mah fungsi genap. Kan soalnya harus ngambil fungsi ganjil, berarti harus sin tadi. Tapi sama aja kebetulan. Sin. Ininya jadi min cos. Min cos 0 jadi min 1 ditambah cos P. Tetap limitnya nggak ada cos. Menuju min tak hingga sama aja kayak sin osilasi gitu ya. Tidak ada salah satu, ya udah yang lain nggak usah dihitung. Berarti ini tidak ada. Oke, jadi salah. Sian singkat. Integral ini tambah integral ini. Bisa ya sendirilah, nggak usah dibahas. Pakai parsial kayak biasa. Atau saya coba menghitung. Sambil nge-review. Ininya nggak usah ditulis. Ya. Begitu. Saya hitung dulu salah satu. Integral E pangkat X cos X dx sama dengan misalkan U sama dengan yang mana ya? E pangkat X aja, ini dua-duanya bisa. V aksen sama dengan cos X, U aksen sama dengan E pangkat X, V-nya sama dengan sin X. Ini menjadi yang ini aja ya. Cos X dx sama dengan sama dengannya rada ya udah menjadi apa? Ini kali ini pangkat X sin X dikurangi pangkat X cos. Oh ya, pangkat X cos sin X. Oh, ini satukan aja, nggak usah dihitung di sini ya. Karena ini ada minus jadi habis tuh kebetulan. Ditambah E pangkat X sin X dx. Ini berarti ditambah, ini kan suku yang pertama, ini yang saya kurung, tambah integral E pangkat X sin X dx, ini kan habis. Ya, cuma dapat E pangkat X sin X. Jangan lupa tambah konstanta. Oke. Jadi gampang malah dibikin dua suku. Bapak, Ya? Kenapa? itu plus C atau plus 2C, Pak? Plusnya nggak ada 2 dah di sini mah. Kenapa 2C? Saya ngitungnya dapatnya 2. Dapat dari mana? Ini kamu yang ini dihitung sendiri ya? Dikedepanin lagi gitu nanti setelah parsial 1 kali? Nggak apa-apa. Dapatnya mau 5C juga boleh. Asal konstanta aja keseluruhannya. Tergantung cara mengintegralkannya. Gitu ya. Dapatnya nanti kalau nggak pakai yang ini nih, yang ini nggak saya ikutkan, ini nggak saya ikutkan, nanti dapat 2C. Yang ini dapat diintegralkan sendiri lagi, dapat 2C lagi, atau 2D. Gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya konstanta mau 10C juga boleh. Lain kalau nanti ada pembagian dengan X, itu harus sama. Kalau ada X ya. Misalkan di depannya setelah diintegralkan ada X kali apa, nah dikebelakangkan jadi X. Kalau konstanta mah C kali 100, C kali 2 nggak apa-apa. Tergantung cara ngitung yang ini. Cuma tadi saya nggak teruskan lagi yang ininya, karena ada ini kan tambahannya. Udah aja nggak usah dihitung. Nggak usah diintegralin parsial lagi. Saya gabung langsung dengan yang ini. Tambah sin X dx. Ya, jadi kelihatan C-nya cuma dapat 1. Integral E pangkat X sin X dx. Dan itu bisa dicoret. Ya, dapat 2C, nggak apa-apa.
Integral ini dapat berapa? Ada yang hitung? F pangkat 3 bukan, Pak? F pangkat 3. Pangkat 3 sama itu 2 orang. Iya. Bisa ya ini dimisalkan Iya, apa? Integralnya dimisalkan apa? U sama dengan apa? Ln X. Nah, U sama ln X. Nanti ketemu lah ya. X. Jangan lupa dihitung sebagai limit kalau ada batas tak hingga. Oke, nggak usah saya jalankan. Inilah. Sekali-sekali saya jalankan. Masuk sini. Lancar mah nggak usah perlu kuis. Kuis itu supaya belajar. Coba ini saya punya ada 2 faktor linear jadi pakai ABC. X tambah A, X tambah B menjadi jangan A lagi, ini ada A. P per X tambah A ditambah Q per X tambah B gitu ya. Kemudian samakan penyebutnya. P kali X ditambah B ditambah Q kali X tambah A dibagi X tambah A kali X tambah B gitu ya. Males tulis. Tambah B gitu. Nah, jadi pembilang kiri kanan harus sama. 1 sama dengan P X tambah B ditambah Q X tambah A. Kita substitusikan untuk X sama dengan B. Saya dapat X-nya minus B. Dapat Q-nya karena ini 0. Didapat Q-nya sama dengan apa? 1 per min B ditambah A gitu ya. Untuk X sama dengan min A, saya dapat P-nya ini 0, ini min A tambah B. 1 per B min A. Oke. Aduh, harus ngitung. Jadi, saya sebut ini sebagai K. Atau di sini aja menjadi integral. Apa tuh? P-nya tadi 1 per B min A. Dikali 1 per X tambah A ya. Ini P-nya 1 per B min A tuh. Konstanta aja. Ditambah yang Q 1 per min B tambah A kali 1 per X tambah B dx. Kalau kita hitung ini disubstitusi aja sesuatu akan diperoleh 1 per B min A ln X tambah A ya. Ditambah 1 per min B tambah A ln X tambah B. Oke, coba lihat dulu solusinya. Bentuknya, disatukan ln-nya. Disatukan ln-nya supaya bisa disatukan gimana? Minusnya keluarin dulu nggak, Pak? Minusnya keluarin dulu. Oh iya. 1 per B min A gitu ya. Kali ln X tambah A dikurangi gitu. Ditambah ya. Atau dikurangi? Dikurang, Hah? dikurang 1 B min A. Ln X tambah Dikurang 1 B min A kan? Hah? Oh iya, langsung. Iya kan ini minus sudah dikeluarin. C-nya nanti aja terakhir. 1 per B min A ln X min A dikali ya. X tambah B. X tambah A, X tambah B. Betul nggak? Jadi kali tambah konstanta. Ini kalau nggak salah tanda ya jadi kali.
kecuali salah ngitung. Ada nggak? Nggak. Itu harusnya tetap min nggak, Pak? Hah? Yang ln X plus B-nya. Yang ln X plus B. Ini B-nya dikeluarin jadi minus ya? Habisnya minus ini ya? Iya, Oke. minus. Terus jadinya dibagi. Jadi apa? X tambah A per X tambah B mutlak ya. Nggak usah pakai kurung lagi. Tambah konstanta. Seper B min A. X tambah A ini ya. Yang A ya betul ya. Oke. Yang penting tahu cara mengintegralkannya. Ini cocoknya milihnya apa? U ln X. U sama dengan? B. Ln X. Ya, karena nanti kan kita perlunya U aksen aja. Oke, U-nya ln X, sisanya aksen. Nanti munculnya jadi polinom aja. Lancar gitu, cepat. Nomor 7. Aduh, kecil bener. Ambil dulu tangan biar bisa geser-geser. Integral ini, lisan aja saya. Pakai apa? Substitusi atau pakai parsial? Substitusinya apa? Substitusi bisa, Pak. Apa? U-nya ln 2X. U-nya ln 2X. Oke. Ln 2X. Kalau ada yang belum bisa, bilang ya. Atau nanti dicobain. Ini pakai U-nya ln 2X. Nanti jadi sin U, nanti ada yang pas di sini. Seper X dx. Oke. Saya nggak mau jalanin. Ini pakai apa? Substitusi atau parsial? Pasti nggak pakai rasional lah ya, bukan polinom. Pakai substitusi, bisa nggak? Misalin E pangkat 3X-nya, Pak. Nah, U sama dengan E pangkat 3X ya. Nanti DU-nya E pangkat 3X dx dikali 3. 3 sama konstanta. Jadi misalin E pangkat 3X ya U. Udah jalanin sendiri. Yang I, gimana? Dibuka dulu nggak, Pak? Dibuka teh gimana? Parsial. Dibuka tuh gimana? Jadi 1 plus X Dipisah. kuadrat ditambah integral. Iya, dipisah. Oke. Coba kita lihat ya. Saya pindah. Dulu saya crop dulu. Masukkan ke Word. Kok kecil? Gedein dikit. Nah, dipisah dulu katanya menjadi integral 1/1 tambah X kuadrat dx ditambah integral X per 1 ditambah X kuadrat dx. Yang ini jadi apa? Lupa. Tangan inverse atau arcus tangan X. Turunannya itu. Yang ini pakai apa? Substitusi ya? Pakai substitusi, ya. U sama dengan apa? 1 plus X kuadrat. 1 plus X kuadrat. Oke, jalan. Sisanya sendiri. Nah, gini kan cepat kalau udah disiapin tuh. Oke, ini nomor. Ini saya crop dulu. Kalimatnya rada panjang. Ini yang lain kok nggak jawab-jawab? Cuma 1-2 orang. Buktikan fungsi ganjil. Jadi kita hitung apa?
F dari min X ya, dihitung. Kalau fx ini ganti X-nya dengan min X. X gitu kan. Sama dengan sin 3 akar min 1 kali X gitu kan. Pangkat 3 bisa keluar min satunya ya. Sin dari min 3 akar X gitu kan. Sama dengan sin fungsi ganjil. Jadi min sin 3 akar X. Sama min dari fungsi semula. Jadi dari hubungan ini maka dia F fungsi ganjil. Nah, tunjukkan ini. Coba kita lihat. Integral min 2, 3. Manfaatkan fungsi ganjilnya. Diapakan? Dengan mau memanfaatkan fungsi ganjil. Supaya sebagian hilang. Dipecah-pecah ya. Dipecahnya dari berapa? Min 2 sampai 2. Nah, ini ya karena itu kan 0 fungsi ganjil kan. Ditambah integral 2 sampai 3. sin 3 akar X dx. Oke. Terus kita harus tunjukkan bahwa itu kurang dari 1. Dan lebih besar dari 0. Jadi saya tulis dulu di bawah ulang soalnya ya. Sin 3 akar X dx menjadi ini kan 0 karena fungsi ganjil. Jadi tinggal 2, 3 sin 3 akar X dx. Kita lihat ini di interval 2 sampai 3 kan sin itu antara 0 sampai pi positif ya. Pi itu 3, sekian gitu. Jadi antara 2 sampai 3 sin itu positif, maka hasil integral ini pasti positif. Ya, penjelasannya. Di interval 2 sampai 3 jelas sin 3 akar X positif. Kalau X-nya di antara 2, 3, akarnya ya pasti juga lebih kecil dari pi ya. Jadi positif, sehingga integralnya, kalau integral fungsi positif, kan menyatakan luas daerah di bawah kurva. Itu lebih besar sama 0. Oke, jadi kita sudah punya ini lebih besar sama 0. Karena ini tadi. Bagaimana dia kecil dari satunya? Ini kan harus kecil 1 tuh di soalnya. Nah, kita bandingkan lagi fungsi sin. Sin 3 akar X itu pasti kan lebih kecil sama dengan 1 sin sesuatu. Saya integralkan dari 2, 3 sin, ini kok 3-nya di sini. 3 akar X dx ya pasti lebih kecil sama dengan integral 2, 3 1 dx. Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah X 3 kurangi 2, jadi 1. Nah, jadi udah dapat kita ya kurang dari 1. Begitu ya. Ya, akal-akalan dikit. Lanjut lagi. Jika F kontinu, buktikan ini. Gimana ini? Ada yang punya ide? Halo? Supaya X tambah C-nya jadi Fx, ya substitusi aja ininya U gitu ya. Oke, suara saya masih nyampe enggak ini? Nyampe, Pak. Nyampe, Pak. Oke. Nyampe, Pak. Ini mau kita buktikan.
Ya disubstitusi aja. Substitusi yang ini ya. U sama dengan X ditambah C. DU sama dengan DX. Batas-batas. Ini batas X-nya dulu. X sama dengan A, U-nya menjadi X sama dengan A, U-nya menjadi A tambah C. X sama dengan B, U-nya menjadi, masukkan ke sini ya, B tambah C. Sehingga yang ini sebut K, K sama dengan integral batas baru A tambah C, B tambah C, F, U, DU. Sama kan dengan ini. Cuma bedanya X, variabelnya. Gitu ya. Ya, mau ditulis ini lagi juga boleh. A tambah C, B tambah C, variabelnya ganti. Mau apapun boleh, asal nih konsisten nih. U, ini U. Kalau Fx, ya Dx gitu ya. Oke, jadi X yang kiri dan kanan tentunya berbeda sebenarnya. Oke. Nomor 10. Nanya aja dulu kalau udah bisa. Nggak perlu saya jalanin. Nih, integrasi ln X pakai apa? Dimisalin U. Apa? Kurang jelas? Dimisalin U-nya sin ln. Enggak, pakai teknik pengintegralan yang mana? Substitusi atau parsial? Disuruh Kita coba ya. Kita coba karena agak kelihatan kompleks. Dibayang-bayang di kepala enggak terbayang. Jadi apa? Misal U sama dengan tadi katanya, cobain aja ya, ln X. V aksennya jadi apa? 1. 1. U aksen jadi sin jadi cos kali turunan ln per X. Ini V-nya jadi X. Gitu. Nah, coba ini menjadi UV X sin ln X min integral U aksen V cos ln X dx ya, karena ininya kecoret. Ini kali ini. Kemudian diapain lagi? Coba parsial lagi sekali lagi ya. Misal sekarang pakai P dan Q. P sama dengan cos ln X. Q aksen sama dengan 1 lagi. P aksen min sin Min sin ln X. Sin ln X Kali 1 X. Q-nya X lagi. X. Sehingga menjadi X sin ln X. Supaya nggak keliru tanda, saya kurungin besar dulu. Ini kali ini. X. Dikurangi yang ini kali ini. Jadi min sin. Ini min lagi. Ya jadi plus ya di sini. Ya. Apa itu? X sin ln X dx gitu ya. Jadi bagaimana? Oh, ini bisa ke depan. Iya ya. X-nya Pak. Ada 1 per X-nya Pak. Oh, ya habis gitu ya. Hilang. Oh, ini Ya. ini nanti min bisa ke depan. Min Ya. X cos ln X min integral sin ln X gitu ya. X kita gabungkan, ini ruas kirinya sin ln X, ini min sin ln X menjadi 2 kalinya. 2 kali integral sin ln X dx sama dengan X sin ln X
Dikurangi X cos ln X. Jadi integral sin ln X dx sama dengan setengah kali X sin ln X dikurangi X kali cos ln X gitu ya, tambah C gitu. Tambah setengah C boleh, kalau udah ditulis C di sini tambah setengah C boleh gitu ya. Oke. Terus ini gimana? Pengen pakai parsial, jangan diubah jadi setengah tambah setengah cos 2x. Bisa pakai ini diubah cos kuadratnya jadi setengah tambah setengah cos 2x. Tapi ini pengen pakai parsial. Jadi gimana? Saya tinggalin aja itu. Sebentar, hilang. Yang ini aja. Ini pakai parsial lagi ya, pasti. U-nya apa? Cos T bukan cos T. Pangkat cos T ya. Ini pakai substitusi juga bisa ya? Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Cos T diturunkan sin T. Ini sin 2T. Ya, harus pakai parsial. Pangkat cos T, U-nya boleh, V aksennya ini. Dibalik juga bisa rasanya, U-nya ini, V aksennya ini. Tapi kalau V aksennya ini susah. Jadi ini harus U-nya. Pangkat cos T, U-nya ini V aksennya. Cobain sendiri. Biar ngebut cepet habis. Hitung integral berikut. Satu aja ini D atau G. Mau saya kerjain? G, Pak. G. G. Ya. G mah gampang atuh. Namanya aja G. Gampang. Kalau yang kuadrat pasti arkus tangan kalau kuadrat definit ya. Karena kuadrat yang diuraikan pakai ABC gitu nggak kita bahas. Pasti harus dibawa ke arkus tangan. Kalau bawahnya kuadrat definit. Artinya diskriminannya negatif. Coba dibuat kuadrat sempurna nih. Dx jadi X, ini ada 4X, berarti harus tambah 2 kuadrat, tambah sisanya. Tambah 1 ya. Tuh. Atau saya biasa nulisnya gini. 1 ditambah X ditambah 2 kuadrat. Udah, ini mah substitusi biasa. Substitusi U sama dengan X tambah 2. DU sama dengan DX. Sehingga ini sama dengan panjang di sini. 1/1 ditambah U kuadrat DU sama dengan tangan min 1U. Tambah konstanta, balikin ke X karena ini integral tak tentu, jadi asalnya X, balikin ke X lagi. X ditambah 2. Selesai. Oke. Ini saya bahas sekalian ya. Coba. Ini mah teknis. Ya, beberapa soal perlu ide aja memilih substitusinya. Pangkat pembilang 2, pangkat penyebut 3. Nggak usah dibagi, langsung. Pecahin. A per X. Yang X ini pangkatnya 2, jadi muncul 2 kali sama pangkat 2. Samakan penyebut A kali X tambah 2 ya. Supaya nanti penyebutnya semua dalam X kuadrat X tambah 2. Tambah B kali X tambah 2 doang. Tambah C kali X kuadrat doang ya. X kali
Oke, kita samakan kiri kanan. Penyebutnya udah sama, jadi tinggal pembilangnya. Oh, ini nulisnya jangan gini ya. Kalau mau nulis gini, masa integral sama dengan ini. Ininya harus dicoret ya. Apa? Ininya nggak ada. Itu dulu. Ini polinom by polinom sebenarnya ini. AX kuadrat, jangan, biarin aja gitu. X tambah 2, BX tambah 2, CX kuadrat, masukkan X-nya berapa? Ambil 0, ya boleh. Ambil X-nya 0, ruas kiri min 2, ruas kanan ini habis, ini habis. Ini 2B ya. Oleh min 2, ruas kiri sama dengan 2B. B-nya sama dengan min 1. B-nya. Ambil lagi berapa? Min 2. Min 2. Pintar. X sama dengan min 2. Saya ruas kirinya 4. Min 2 kali min 2, 4. 8 dikurangi 2, 6. Ruas kanannya min 2 ini habis. Ini habis. Tinggal C kali min 2 kuadrat. 4C. C-nya dapat. Satu lagi mah sembarang aja ya. Ambil X-nya berapa? 1 gitulah ya. 1. Ruas kiri menjadi 1 dikurangi 2 dikurangi 2. Min 3. Ruas kanan ambil 1. A kali 1 tambah 2, 3A. B-nya tadi udah ada, min 1 kali ini 3. Jadi min 3. C-nya tadi, aduh mau dihitung dulu, 6/4. 6/4 kali 1. Nah, dari sini dapat A-nya sekian. Kalau dapat AB. Bapak mau nanya. Kenapa? Kalau nyari A-nya dari, kan ini yang menyumbang X kuadrat tuh A sama C. Jadi A plus C-nya Boleh, 1 boleh disamakan koefisien. Yang pangkat 2 disatukan. Jadi A tambah C harus 1. Ini koefisiennya. Nanti yang ada X-nya, itu 2A tambah B harus min 2. Gitu boleh. Itu cara kedua gitu. Ya. Ya, makasih Pak. Oke. Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau ngambil X yang buat substitusi gitu, random aja Pak? Random aja. Tapi kita ambil supaya gampang gitu, jadi gampang. Gitu ya. Kalau yang ketiga tadi nggak bisa nolin dua ini dan ini. Ya udah saya ambil sembarang aja karena B dan C-nya udah ketemu. Gitu. Kalau awal-awal supaya pada hilang gitu, tinggal satu parameter aja. Gitu. Ya, oke. Ini cerita matematiknya gampang, cuma ada ceritanya aja. Nomor 16. Saya kerjakan dulu biar kalian melihat terbiasa bahwa jangan lupa dihitung sebagai limit gitu ya. Suka ngitungnya tuh di ujian pengen cepet-cepet. Ya kalau online sih nggak apa-apa. Kalau tertulis nanti siapa tahu semester 2 udah mulai di offline itu, kuliah onsite. Nanti harus dilihat jalannya. Jadi harus ditulis rapi ini bahwa ini harus limit dulu karena integral tak wajar. Ganti huruf. Saat ini saya tulis X min 2 pangkat ini lebih enak rasanya. Kalau belum mahir substitusi apa? U sama dengan X min 2 gitu ya. Tapi kalau udah mahir bisa nulisnya gini. Substitusinya ini seolah di dalam kepala. X min 2 pangkat min 3/2
kali D dari X min 2. Kenapa boleh? Karena D dari turunan dari X min 2 adalah 1. Turunan dari X juga 1. Jadi ini sama aja gitu ya. Kenapa diginikan? Supaya berbentuk U pangkat sekian DU. Kalau ini U pangkat sekian, ininya belum DU. Nah, tapi setelah digini harus dipastiin ya bahwa turunan dari ini dan dengan DX itu sama aja. Jangan ngerubah soal. Oke, menuju tak hingga. Jadi saya nggak usah ngerubah batas juga karena kan semua dalam X ini. Nggak ada variabel U-nya. Ini integral U pangkat min 3/2. Ya, naik 1 ya. Jadi U pangkat min setengah kali 1 per ini. Min setengah. Ingatnya saya gitu. Jangan U nulisnya. Kan nggak pakai U. X min 2 pangkat min setengah. Pangkatnya naik 1. Batasnya 3 tak hingga. Limit P menuju tak hingga. Ini min setengah ke atas jadi 2. Ada minusnya. Dan sebagai limit bisa ke depan. Jadi min 2 aja saya taruh ke depan. Ini masukkan batasnya. Kok tak hingga sih? P min 2 pangkat min setengah dikurangi 3 min 2 pangkat min setengah. Ini limitnya berapa? Kalau P menuju tak hingga, ini menjadi tak hingga pangkat min setengah. Jadi berapa? Halo? Hah? 0 ya? Kan itu berarti 1 per akar P min 2 kan. P-nya menuju tak hingga, ini bilangan bagi tak hingga. Jadi hanya yang ini nggak perlu dilimitkan. Min kali min jadi plus 2 kali 2 min 3 min 2 jadi 1. 1 pangkat min setengah. Gitu ya. Oke. Bapak mau tanya. Ya? Itu Pak yang tadi yang ditulisnya jadi yang DX min 2 itu cuma boleh kalau misalnya si DU sama si DX-nya sama Pak. Kalau misalnya substitusi U-nya bukan nggak sama kayak DX tuh nggak boleh ditulis. Nggak boleh. Prinsipnya ini saya pengen jadi sama, tapi kalau dijadiin sama bener nggak kalau diturunin lagi jadi DX gitu? Oh ya betul gitu. Karena turunan dari 2 nanti 0. Oke. Mana lagi? Yang G. Coba yang G ya. Oh ya, jadi jawabannya yang tadi konvergen ya integralnya. Karena limitnya ada. Ini tadi konvergen, karena ditanya di soalnya konvergen atau enggak. Konvergen dengan nilai yang tadi kita hitung. Oke, ini. Diarahkan ke bentuk apa? Ini kita lihat definite positif kan ya, polinomnya. Kalau pangkat 1, kalau bisa diuraikan menjadi faktor-faktor linear, kita pakai ABC. Kalau udah definite positif, pasti ke arah arkus tangan. Jadi, saya tulis dulu ini ya. Limit P menuju tak hingga, min tak hingga, P saya 0, mau 1 juga boleh ya, batasnya nggak masalah. Sekalian ini saya mau ubah menjadi supaya bentuk kuadrat X pangkat 3 pangkat 2 itu ya. Ditambah limit Q menuju tak hingga, jangan pakai P lagi ya, harus pakai rumus huruf yang berbeda. Takut nanti disatukan limitnya. 9 ditambah. Kenapa diginikan? Supaya menjadi U pangkat 2 itu. Nah, sekarang saya substitusi.
Saya mau ngitung dulu ini. Menghitung integral, nggak usah pakai batas dulu. Karena menghitung yang lain pakai warna lain juga. X kuadrat per 9 ditambah X kuadrat pangkat 2 dx. Kita tahu bahwa arkus tangan adalah ini. Ininya harus 1. Nah, saya bikin 1 dulu. Sebelum disubstitusi. Ini pengen 1. Berarti harus 1/9 di sini ya. Berarti ini harus dibagi 9. Jadi harus X kuadrat, tapi mau dikurung. Gitu. Kenapa digitukan? Supaya ini 1. Nanti mau mengarah ke arkus tangan sesuatu tambah sesuatu kuadrat gitu. Tapi karena saya 1/9-nya dikeluarkan, ya ini harus dicocokkan. Harus dibagi, yang ini harus dibagi 9. Bagi 9 atau dalam kurung bagi 3. Nah, baru saya... Apa itu X yang dalam... Hah? X yang dalam kurungnya pangkat 3 bukan, Pak? Iya, pangkat 3 itu ya. Oh, kelihatan 2. Kelihatan 2, tambahin aja 1. Oke. Jadi saya substitusi U sama dengan X pangkat 3/3 itu ya, supaya jadi 1 tambah U kuadrat. DU sama dengan X kuadrat dx. Aduh, ngepas sekali ya. 3X kuadrat ini per 3. Jadi ngepas sekali ini. Jadi ini saya sebut K dulu. 1/9 integral X kuadrat dx ya pas DU. Itunya 1/1 ditambah U kuadrat DU. 1/9 tangan min 1 U tambah C sama dengan 1/9 tangan min 1. Tadi apa U-nya? X pangkat 3/3 tambah C. Sehingga lanjut yang merah agak kecil ya, saya nanti gedein lagi supaya kelihatan. Atau ininya aja di kolaps gitu. Sehingga kalau ini saya sebut set gitu ya. Balik ke yang merah. Jadi set sama dengan limit P menuju min tak hingga integralnya tadi udah didapat 1/9 tangan min 1 X pangkat 3/3 dengan batas P0 limit Q menuju tak hingga 1/9 tangan min 1 X pangkat 3/2 dengan batas Q0. Ya, sisanya tinggal ngitung limit. Limit P menuju min tak hingga 1/9-nya saya keluarkan. Tangan min 1 0 dikurangi tangan min 1 P pangkat 3/3 ditambah limit Q menuju 1/9-nya keluarin juga tak hingga tangan min 1 Q pangkat 3/3 dikurangi tangan min 1 0. Kita tahu tangan min 1 0 0 ya. Oke, ini tangan min 1 0 0. Ini limitnya. Kalau P menuju min tak hingga, maka P pangkat 3/3 menuju min tak hingga juga ya. Maka limitnya berapa? Tangan min 1, ininya min tak hingga. Sudutnya berapa? Cari sudut yang tangannya bernilai min tak hingga. Berapa sudutnya? Sebagai limit ya. Berapa?
Hah? Apa? Minta hingga, Pak. 270. Entar dulu. Tangan tuh didefinisikannya di mana supaya punya inverse? Hanya dari ini pi per 2, ini min pi per 2. Sudutnya harus ada di sini. Nilai tangannya harus min tak hingga. Ini kan, ini kalau tangan ini sama dengan X, itu berarti tangan X sama dengan tak hingga kan, min tak hingga. Berapa X-nya? Tangannya min tak hingga, berarti ini kan X-nya min pi per 2 ya. Min, ada min lagi. Jadi yang ini pi per 2. Min dari min pi per 2 lah. Min dari min pi per 2. Tangan min 1 tak hingga berapa? Tangan min 1 tak hingga sama dengan misalkan D. Artinya apa? Artinya tangan D sama dengan tak hingga. Tangan yang nilainya tak hingga adalah di pi per 2. Sebenarnya nggak ada sebagai limit aja. Ini pi per 2. Itu? Nah, jadi sama dengan ini 1/9 kali, ini jadi plus. Yang ini tambah 1/9 juga kali pi per 2. Jadi berapa? 1/9 pi ya. Gitu. Oke. Kalau inverse gini limitnya bayangkan fungsi awalnya ya, fungsi awalnya membayangkannya. Oke, tinggal ini satu. Ini sama aja. Enggak deh. Coba. Ini yang A. Diketahui, ini diketahui, diberikan. Mau ngitung ini bagaimana? Diapakan ya? Integral 0. Supaya ini integralnya mirip atas, jadi kita substitusi apa? Substitusi apa? Kalau diintegralkan ini nggak bisa, dicari anti turunannya nggak bisa. Pangkat X kuadrat itu nggak bisa dicari anti turunannya. Di reka-reka apapun nggak ketemu. Percaya aja, kalau nemu, kalian udah jadi profesor matematik. Jadi, tapi kalau dikasih batas bisa dihitung, yaitu sekian. Nah, yang ini gimana? Kita arah-arahkan ini bentuk ini ke sana. Menjadi substitusi U sama dengan X kuadrat per 2 gitu ya. Salah. U kuadrat gitu ya. Mungkin. Jangan. Supaya enak nulisnya. Jadi apa ya? Gimana? Apa X per akar 2? Hasilnya? Ya, tapi dapatnya dari mana? Coba substitusi, gimana? Supaya bentuk ini jadi bentuk kayak gini nantinya. Ya, tentunya memuat konstanta. Bagaimana mendapatkan hasil tadi? Halo? Kalau nggak ada yang bisa, nanti ini kuisnya 2 ini aja. Kalau ada yang bisa, nggak jadi kuis. Bisa ini nggak, Pak? Jadi, ini pangkat min X kuadrat per 2-nya dipisah gitu, Pak. Jadi, min X kuadrat dikali setengah. Pintar. Coba. Pangkat min X kuadrat gitu.
pangkat setengah gitu. Terus? Iya, Pak. Hah? Terus gimana? Nggak boleh kan gini, integral f(x) pangkat setengah dx, nggak boleh dihitung jadi integral f(x) pangkat setengah, ini nggak sama ya. Nggak sama itu. Jadi gimana, macet? Gimana? Kalau pangkat min x kuadrat terus pangkat setengah boleh nggak, Pak? Pangkat setengah kali pangkat min x kuadrat gitu? Itu maksudnya? Bukan? Iya Pak, nanti Kalau pangkat kali setengahnya pangkat b jadi apa? gitu. Pangkat Nggak bisa deh, Pak, nggak bisa. Itu jadi ditambah. tambah, ini beda, ngubah soal atuh. Iya, maaf. Oh iya. Jadi apa? Harus pakai substitusi. Substitusinya apa? Supaya ini menjadi pangkat min u kuadrat gitu ya. Jadi saya substitusi x kuadrat per 2-nya sama dengan u kuadrat gitu kan? Tuh. Kemudian coba ya turunin 2x dx per 2, ini 2x-nya saya turunin, sama dengan 2u du gitu kan? Jadi saya punya apa? Ini sama dengan, ya batasnya nanti lah ya, batasnya nanti. Ininya dulu. Integralnya pangkat minus u kuadrat kan gitu. X kuadrat per 2-nya u kuadrat. Nah, tapi gimana mencari hubungan dx-nya? Coret, coret. Dx sama dengan apa? UDU. Hah? UDU per x gitu ya? Ada duanya Pak. Duanya, Pak. Oh, ada 2. Tapi saya nggak boleh nulis gini, 2U. Apa? Nggak boleh nyampur X dengan U. Nggak boleh. Kalau X-nya dari yang 2U, DU. substitusi awal. Itu betul. Gimana? Jadi, gabungkan ini jadi gimana? Dx-nya. Dx-nya gimana? X sama dengan akar 2U kuadrat. Sama dengan akar 2U kuadrat. X-nya tuh akar 2U kuadrat. Jadi 2U du per akar 2U kuadrat. Kita hitung pelan-pelan ya. 2U dibagi X-nya adalah akar, dari sini. Akar 2U kuadrat. Akar 2U kuadrat gitu ya. Akar 2U kuadrat du. Oke, saya salin ke sini. 2U dx-nya. Ini dx-nya diganti dengan ini. 2 akar 2U kuadrat du. Nah, saya mau mengeluarkan ini. Akar U kuadrat sama dengan mutlak U. Sama dengan minus U kalau U-nya negatif gitu kan. Sama dengan U kalau U-nya positif. Di sini pasti positif. Oh ya, ininya dulu. Satu lagi. Substitusi batasnya. Sebentar, sebelum ke sini. Batas-batasnya dulu ya. Saya mau lihat batasnya. Batas. Kalau di sini semula X-nya sama dengan 0, U-nya menjadi 0 juga ya. Kalau X-nya menuju tak hingga, ini kan, nanti sebagai limit, U-nya menuju berapa? X-nya menuju tak hingga, ya U-nya menuju tak hingga juga kan? Iya. Jadi dalam U dia batas 0 tak hingga juga. Nah, tadi
Ini muncul mutlak U. Sama dengan U kan, karena U-nya positif. Kan dari 0 tak hingga aja. Jadi ini bisa ditulis 0 tak hingga E min U kuadrat 2U dibagi akar 2, U-nya bisa keluar. Sebagai U saja, bukan minus U, karena U-nya udah positif. Nah, sekarang jadi bisa. E pangkat min U kuadrat, ini konstantannya 2 per akar 2, DU gitu kan. Nah, ini kita manfaatkan yang atasnya. 2 per akar 2. Ini diketahui integral ini. Setengah akar pi. Sama dengan 1 per akar 2 akar pi. Tadi ada yang udah jawab ya. Nah, begitu. Paham ya? Oke. Mau ngecek hasilnya? Ada software nih. Namanya Maple. Kalau mau bajakannya bisa saya taruh di OneDrive. Maple agak pintar nih. Coba saya lihatkan ya. Tunggu, programnya agak besar kalau Maple. Maple ini program yang bisa simbolik. Bisa simboliknya gimana? Saya lihatkan. Tapi ini kekecilan, kita perbesar dulu. Si ujungnya 150% cukup. Dia bisa simbolik gini, misalkan apa? Integral dari sin X terhadap variabel X. Dia nggak nulis DX gitu ya. Tuh, kan pinteran tuh. Sekarang saya mau hitung integral dari fungsi awal kita yang tadi E min X kuadrat per 2. Nggak tahu bisa nggak ya? E min X kuadrat per 2. E pangkat itu topi, min X pangkat 2 per 2. Kalau ada batasnya gini, nulisnya koma X sama dengan 0 titik-titik. Aduh, tak hingga saya lupa di sini bilangnya apa ya, infinity itu. Infinity itu. Nggak bisa ya. Nggak bisa deh. Kalau fungsi yang biasa dia bisa. Ini integral misalkan sin X. Sin X. Kalau integral tak wajar mungkin nggak bisa dia. Nih, misalkan saya kasih kompleks, yang kompleks. Pangkat 2 dikali, kali itu bintang. Mana bintang teh? Kok nggak kelihatan? Oh, bintang kali misalkan apa tangan X. Koma diintegralkan dengan variabel X. Tuh, dia cepet ya integralnya. Mau ngasilin bilangan pi, cepet aja. P besar ya. Kok nggak bisa? File F. Pi gitu. Huruf besar P-nya kayaknya. File F tuh dijadikan bilangan real tapi dipotong. Tuh. Mau ngasilin pi dengan digit 100 panjangnya misalnya, atau 1000. Digitnya di set dulu. 1000. Kemudian kita suruh FLF si pi ini. Suruh FLF di sini. Dia menghasilkan pi 1000 angka di belakang koma. Gitu ya. Oke. Ya, Maple pintar lah pokoknya untuk mengintegralkan. Oke. Tapi yang ini dia tadi tidak bisa. Integral tak wajar. Nah, yang ini nanti diintegralkan parsial dulu.
setelah diintegralkan parsial nanti muncul bentuk kayak gini. Atau langsung bentuk kayak gini. Jadi bisa dipakai lagi. Ini coba dulu sendiri. Oke, dengan demikian beres tutorial saya yang terakhir. Saya save dulu ini ya. Takut hilang. Silahkan dulu kalau ada pertanyaan. Lanjut ya, supaya nggak rekam lagi. Ini supaya nggak ngagokin taruh sana. N bilangan asli yang bukan 1. Berarti N-nya adalah 2, 3, 4, dan selanjutnya ya. Ya udah ini hitung aja. 1 tak hingga 1 per X pangkat N dx. Kayak biasa pakai limit. Limit P menuju tak hingga 1P 1 per X pangkat N dx. N-nya bilangan asli berarti N-nya N sama dengan 2, 3, karena bukan 1. Ya ini biasa aja diintegralkan. 1 per X pangkat N, berarti X pangkat min N itu diintegralkan naik 1. 1 per X pangkat N min 1 ya. Naik 1 pangkatnya. Min N tambah 1. Sebenarnya ini diintegralkan menjadi X pangkat min N tambah 1. 1 per min N tambah 1. Atau 1 min N saya tulisnya. Gitu. Ini ke bawah menjadi, yang ini ke bawah menjadi ini. 1P sama dengan limit P menuju tak hingga 1 per 1 min N kali 1 per X pangkat P min 1. Kok P-nya diganti X ya? P pangkat N min 1 dikurangi 1 per 1 pangkat N min 1 ya 1 gitu ya. Pangkat N min 1 ya 1. Limit ini berapa? N-nya 2, 3, 4. Kalau N-nya 2, 1 per P. N-nya 3, 1 per P kuadrat. Kalau P menuju tak hingga limitnya 0 ya. Jadi 1 per 1 min N kali min 1. Loh, kok negatif? Oh enggak, ini positif. Ini positif. Karena 1 min N-nya negatif, ini negatif. 1 per, saya buat gini. Dia akan positif. Oke. Begitu. Ada lagi?